Fauji tadi sudah bisik-bisik mau nanya katanya Pak Ustadz. Fauji mau nanya apa nih ke Opali? Iya, soalnya ini inspiratif banget nih. Oh iya, betul. Ya, sekalian nih Pak Opali sama Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya. Kan ada dalil yang mengatakan al-imanu yajidu wa yang kusu ya Pak Ustadz ya. Iman. Nah ini gimana caranya ya pengalaman dari Opali dan juga Pak Ustadz ini gimana caranya kita supaya keimanan tuh bisa konsisten lah gitu, nggak drop gitu. Sebenarnya sulit ya. Saya juga sebagai orang asing ya, menjadi mualaf juga dan juga masih lingkungan bukan yang ada yang kaitannya dengan agama gitu ya. Jadi ada meeting juga, kalau udah meeting sepanjang hari juga, dan kalau misalnya business trip juga kemana-mana, saya orang benar-benar sibuk sekali ya. Tapi mereka bisa paham ya, misalnya izin sholat. Kurang paham gitu, karena masyarakat dan lingkungannya juga, karena saya walaupun di Indonesia tetap, tapi saya memang lingkungannya lingkungan orang asing gitu ya. Jadi sangat sulit sebenarnya, dan juga saya karena itu juga saya sering ada kurang kepercayaan diri. Jadi saya hari ini ada kesempatan juga saya mau tanya ini. Saya misalnya ya kalau sholat harusnya saya menjaga waktu itu. Kadang saya nggak bisa, jadi mungkin saya tidak bisa jaga waktu ya. Jadi mungkin bisa dan juga 2 kali berulangi seperti begitu ya. Itu pun juga kadang saya merasa ya ini mungkin berdosa ya. Harusnya bagaimana? Ini benar-benar fully mengikuti, atau kalau enggak saya harusnya memang berikutnya saya harusnya bagaimana gitu. Gimana nih? Ini sulit sebenarnya saya. Pertama adalah ya namanya konsistensi dalam beragama itu penting ya. Karena Rasulullah itu tiba-tiba beruban ketika perintah ini datang. Di dalam surat Hud ayat 114 itu turun, fastaqim kama umirta. Kamu tetap istiqomah di dalam menjalankan agama. Langsung 20 uban. Rasulullah itu sampai akhir ayat ubannya hanya 20. Itu berkenaan dengan turun supaya istiqomah. Jadi pertanyaannya si Fauzi ini memang pertanyaan berat bagi kita semuanya sebetulnya. Tetapi tentu wa idza amartukum bisaiin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu ada satu perintah, lakukan semaksimalnya. Semaksimalnya itu misalnya begini. Sholat memang idealnya awal waktu. Tapi ya toh sholat itu interval. Kalau nggak bisa awal waktu, ya duhur misalnya ada jam 12. Toh sampai jam 3 sampai itu. Deringnya itu jangan ditinggalkan. Karena orang kok sampai nggak sholat. Sholat itu kan gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat. Dan persis cerita sama istri saya itu. Kita itu dapat berapa miliar kok sampai nggak sholat. Dan sholat itu tidak mengganggu apapun. Sholat itu dibanding dengan kita itu ke toilet saja, kadang-kadang toilet itu kita mandi aja lebih lama mandi kita loh. Bagaimana kalau kita 5 kali, dan itu waktu bisa dipahamkan. Jadi semaksimalnya, dan nanti orang itu cuma belum paham saja. Sebagaimana orang makan, sholat itu dengan makan kita, jam makan kita dengan sholat lebih lama makan. Dan apalagi kalau dalam perjalanan toh dimudahkan. Tapi kalau Opali ini nggak kalah sama yang awalnya sudah memeluk Islam ya, padahal seorang orang Korea yang kemudian memeluk Islam tapi lebih istiqomah Ustaz. Makanya sesuatu banget maksudnya. Orang Korea gitu loh. Orang Korea itu penghargaan waktunya kan luar biasa. Tapi masih bisa menyempatkan untuk ibadah. Tapi kalau Islam di Korea sendiri seperti apa sih Opali? Paling sulitnya makanan di sana. Karena yang halal food itu benar-benar carinya sulit di sana. Jadi harusnya mungkin sedikit. Jadi istri saya pun juga kalau di Korea sulit, karena tadi Bapak bilang yang sekitar Itaewon Mesir di sana hanya ada yang beberapa restoran saja ada, dan juga waktu beli di supermarket juga nggak ada tanda halal atau itu ya harum gitu. Jadi karena itu paling pentingnya yang makanan gitu. Sebenarnya tenaga kerja kita yang di sana kan banyak juga. Di Ansan, sekitar di Ansan ya. Dari Seoul kira-kira mungkin 1 jam ya. Di daerah sana memang ya lengkap gitu. Dan di daerah lainnya orang Indonesia beli masjid di sana, beli ruko dipakai untuk masjid 2 lantai di Ansan. Betul. Tapi masih di sana. Dengar-dengar jumlahnya hanya ini ya, hanya 6 ya di Korea ya. Ada masjidnya cuma ada 6. Ya di Ansan ada, di Busan ada, di Seoul juga ada ya. Gwangju, Seoul gitu. Udah pernah ke sana semua Ustaz ya? Iya, alhamdulillah. Nanti lain kali mungkin bisa ditemenin sama Opali di Korea. Opali harus kita ngajak. Sekarang kita undang sini, besok saya di Korea. Jadi kita syuting ngopi di
Korea. Oh, ngopi edisi Korea, annyeonghaseyo. Tapi nanti baristanya dari Korea aja, nggak usah ikut. Ji, lu nggak diajak. Satu paket. Nah, mungkin Ustadz Ujan itu bisa memberikan kesimpulan dari cerita, apa hikmahnya dari cerita yang sudah disampaikan oleh Pertama Opali tentu ini. bagaimana Allah mengapresiasi. Allah mengapresiasi tentang bagaimana orang masuk Islam, seorang mu'alaf itu seluruh dosa-dosanya diampuni dan kebaikannya diangkat. Makanya kalau boleh berdoa, sebetulnya dulu mbok masuk Islamnya sudah mau akhir hayat saja, supaya nanti terhapus semuanya. Kalau kita sekarang udah Islam dari awal, berarti tumpukan dosanya udah banyak. Ini pertama. Yang kedua, mempertahankan keislaman diperlukan 4 hal. Satu, bi'ah, suasana agama. Karena orang tergantung pada suasana, environment, milieu. Kita enak dong di sini, di TV One ada musola di sebelah. Ada itu karena suasana agama. Kedua, perlu teman. Pertemanan. Ar-rajul aladin latas'al. Fal yangdur man yukhalil man korini. Keberagaman seorang nggak usah kamu tanya. Lihat saja siapa teman dekatnya. Tidak hanya dalam agama. Seorang pejabat itu sangat tergantung pada pembisiknya. Siapa yang ada di lingkaran kirinya. Iya, kanan kirinya. Yang ketiga, diperlukan ilmu. Supaya kita bisa memantapkan keberagaman kita. Jangan sampai kita masuk Islam, jadi mu'alaf, tapi ilmu agamanya tidak kita perdalam. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah guidance-nya amal. Dan yang berikutnya, diperlukan doa. Doa, Allahumma arinal haqqo haqqo, warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila, warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan yang baik itu baik, beri kekuatan untuk melakukan, tunjukkan yang jelek itu jelek, dan beri kekuatan untuk menghindarinya. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan.